Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan Bu Sarli. Kali ini kita akan belajar tentang mengenal bagian-bagian tumbuhan. Nah, bagian-bagian tumbuhan terdiri atas bunga, daun, buah. Di dalam buah itu terdapat biji, terus ini ada batang dan akar. Nah, fungsi yang pertama, akar. Akar itu fungsinya untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Ya, fungsinya akar adalah menyerap air dan mineral dan unsur hara dari dalam tanah. Ada beberapa tumbuhan yang menggunakan akar untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya singkong. Ya toh, singkong itu akarnya juga menyimpan cadangan makanan. Wortel, lobak, dan umbi-umbian. Akar dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama akar serabut dan akar tunggang. Ya, akar serabut, akar yang tidak mempunyai cabang. Kalau akar tunggang, akar yang mempunyai cabang. Ya, nah contoh akar serabut itu jagung, kelapa, singkong, padi. Akar tunggang contohnya ada apel, jeruk, mangga, dan rambutan. Terus, akar tunggang itu memiliki akar yang utamanya yang bercabang nih, akar tunggang ya. Ini akar utama, terus dia bercabang-cabang seperti ini. Terus dimiliki oleh tumbuhan yang berkeping dua. Tumbuhan yang berkeping dua itu adalah tumbuhan yang berbiji satu, tapi ketika dibelah dia bisa ada bijinya lagi seperti kacang ya. Kacang itu kan jika dibelah dia ada bijinya dua. Nah, namanya tumbuhan yang memiliki atau berkeping dua disebut dikotil ya. Tumbuhan yang berkeping dua disebut dikotil. Yang ketiga, karakteristiknya itu kuat, sulit dicabut ya. Karakteristiknya itu kuat dan sulit dicabut. Biasanya tumbuhan-tumbuhan yang memiliki akar tunggang itu adalah tumbuhan-tumbuhan yang besar ya. Contohnya seperti apel, jambu, mangga, rambutan, sawo, dan yang lain sebagainya. Terus akar serabut itu akarnya kecil-kecil ya, kecil-kecil dan halus. Nah, biasanya dimiliki oleh tumbuhan yang berkeping satu. Tumbuhan yang berkeping satu disebut monokotil ya. Karakteristiknya mudah dicabut, contohnya padi, pisang, rumput, jagung, dan yang lain sebagainya. Dua, batang. Fungsi batang yang pertama adalah sebagai tempat tumbuhnya bunga, daun, dan buah. Yang kedua, mengedarkan air dan mineral yang diserap dari akar ke daun. Yang ketiga, mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi, batang itu mengedarkan hasil fotosintesisnya ke daun, ke batang, terus ke mohon maaf, mengedarkan hasil fotosintesis dari daun itu batang yang mengambilnya, yang menyerap, terus dia mengedarkannya ke buah, ke biji, ke bunga, dan organ tumbuhan yang lainnya, maksud bagian-bagian tumbuhan yang lainnya. Di sini ada macam-macam batang. Ini ada batang berkayu, batang rumput, dan batang basah. Kalau batang berkayu seperti ini, contohnya biasanya ada pohon mangga, pohon rambutan, dan masih banyak lagi ya. Terus ini batang berumput ini ada seperti padi gitu ya. Terus kalau batang basah seperti ini bisa bayam, terus kangkung, sawi ya, itu batang basah. Terus tiga, daun. Daun itu tempat berlangsungnya fotosintesis dan karena daun itu memiliki klorofil atau zat hijau yang dapat menjadi tempat fotosintesis berlangsung. Jadi ketika ada pertanyaan ya anak-anak sekalian nanti jika ada pertanyaan bagian tumbuhan yang menghasilkan tempat fotosintesis yaitu daun ya. Jadi nanti jika ditanya tempat berlangsungnya fotosintesis bagian tumbuhan itu sebelah mana adalah daun karena mengandung zat hijau. Nah, ini macam-macam daun. Ini ada daun yang menyerip, melengkung, menjari, dan sejajar. Bunga. Fungsinya, ya, fungsi bunga ini
fungsi alat perkembangbiakan tumbuhan berbiji. Jadi bunga itu sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan berbiji. Bagian-bagian bunga ada seperti ini ya. Ada mahkota bunga, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Oke, bisa dilanjutkan penjelasannya tentang bunga. Nah, bunga itu dibedakan menjadi dua ya, bunga lengkap dan bunga sempurna ya. Bunga lengkap itu memiliki putik, memiliki benang sari, memiliki mahkota dan kelopak bunga. Kalau bunga sempurna itu hanya memiliki benang sari atau putik saja. Nih, berdasarkan lengkap atau tidak alat kelaminnya. Ini alat kelamin yang disebut adalah alat kelamin dari bunga. Nih, bunga sempurna memiliki benang sari dan putik. Disebut bunga hermafrodit atau banci. Contoh, bunga sepatu, bunga kacang, bunga kapas, bunga bakung, dan bunga mangga. Terus bunga yang tidak sempurna memiliki benang sari saja atau putik saja seperti yang tadi sudah Bu Serli bilang. Terus bunganya berkelamin tunggal, tidak ganda. Kalau yang bunga sempurna itu berkelamin ganda. Contohnya bunga kelapa, bunga jago, bunga salak, dan yang lain sebagainya. Ini bunga sempurna, ini bunga sepatu. Yang ini bunga jagung, dia tidak sempurna. Ini hanya benang sari saja dan ini hanya putik saja. Yang kelima adalah buah. Fungsi buah melindungi biji ya. Terus cadangan makanan biji untuk biji ketika berkecambah biasanya bagian ini dapat dikonsumsi manusia. Terus membantu pemencaran dan penyebaran tumbuhan. Bagian-bagian buah ada tangkai buah, kulit buah, dan daging buah. Yang keenam adalah biji. Fungsi sebagai calon tumbuhan baru. Jadi biji itu bisa ditanam sebagai calon tumbuhan baru. Contoh biji yang bisa dikembangkan tuh misalnya melon, terus mangga, terus biji pepaya dan yang lain sebagainya. Nih, macam-macam biji ya. Macam-macam biji itu dibagi menjadi dua, yaitu dikotil dan monokotil. Biji yang bisa dibelah menjadi dua seperti ini, namanya adalah dikotil. Tapi ketika biji yang tidak dapat dibelah, maka dia adalah monokotil. Hanya berisi satu biji saja. Kalau yang ini dibelah, dia masih ada isinya dua-duanya seperti ini dan bisa tumbuh menjadi tumbuhan baru, maka disebut dia tumbuhan dikotil. Nah, sekarang bagaimana cara kita budidaya tanaman di sekitar rumah ya? Menanam dan memelihara tanaman adalah bagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber alam. Nah, berikut langkah-langkah yang kita bisa lakukan untuk menanam di sekitar rumah ya. Pertama, pilihlah biji tanaman yang memungkinkan untuk kalian tanam. Contoh adalah biji tomat, cabai, dan yang lain sebagainya. Misalnya kalian hanya punya lahan sempit, nah kalian ingin menanam sayuran atau bunga, itu biasanya menanamnya yang tumbuhan yang tidak memakan tempat banyak ya. Jadi memakannya itu tumbuhan yang kecil-kecil seperti tomat, cabai, itu kan pohonnya tidak terlalu besar. Yang kedua, siapkan media tanam berupa tanah subur dan tempat kecil atau kaleng bekas. Jadi kita siapkan pot atau kaleng bekas untuk menanam tanaman tersebut. Yang ketiga, tanamlah biji pada media yang telah kalian siapkan sekitar 3 cm dalamnya. Jadi tanamnya itu di kedalaman tanamannya itu 3 cm ya di dalam tanah. Terus 4, siramlah secukupnya, jangan sampai menggenang. Kelima, simpanlah tanaman kalian di tempat yang aman. Dan yang keenam, sirami dan rawatlah tanaman kalian setiap hari. Terus, tanaman itu perlu dirawat secara rutin agar tetap hidup dan tumbuh subur. Selain dimanfaatkan untuk keperluan tanaman untuk keperluan ya, maksudnya ini selain tanaman itu dimanfaatkan untuk keperluan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Oksigen dari tanaman diperlukan untuk pernapasan makhluk hidup. Manusia dan hewan bergantung pada tumbuhan untuk memperoleh oksigen ketika bernapas.
Selain menghasilkan oksigen, tumbuhan juga menghasilkan energi. Manusia dan hewan juga bergantung kepada tumbuhan yang memperoleh energi. Nah, itu saja yang bisa Bu Sherly sampaikan. Mohon maaf apabila perkataan Bu Sherly kurang berkenan di hati anak-anakku sekalian, atau mungkin ada yang belum paham, bisa nanti ditanyakan kepada Bu Sherly ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.